Jumpa kembali dengan saya di The Herman Channel. Kali ini saya mau membuat video tentang konten yang bisa dimonetize ya, atau yang tidak bisa dimonetize. Oke, sebelum lanjut video ini, silakan buat Anda yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan like, komen, dan share setelah Anda tonton video ini ya. Oke. Buat kita yang sudah mempunyai channel YouTube ya, tentunya semua ingin channelnya dapat disetujui untuk dimonetisasi ya, agar memperoleh penghasilan dari iklan yang dipasang di konten yang kita buat ya. Nah, apa saja konten-konten yang bisa dimonetisasi? Kok susah banget bilang monetisasi ya. Dan konten apa saja yang tidak boleh dimonetisasi? Setelah kita mengetahui apa saja syarat-syarat atau konten yang tersebut di atas, maka buat kita sebagai kreator agar bisa memenuhi syarat-syarat tersebut ya, supaya jangan pada saat kita mengajukan monetisasi ya, channel kita ditolak disetujui untuk menjadi partner YouTube ya. Dan biasanya channel yang ditolak itu atau tidak disetujui itu adalah konten yang digunakan ulang atau konten berulang ya. Itu sering terjadi penolakan atau tidak disetujui. Bahkan channel-channel yang sudah dimonetisasi, apabila mengupload video yang dianggap atau dikategorikan konten berulang atau konten yang digunakan ulang, maka monetisasinya itu bisa dicabut bro. Maka hati-hatilah membuat konten. Nah, agar kita terlepas dari itu, kita coba pelajari konten yang berikut ini ya. Nah, di sini, wah ini berdiri ininya. Wah, kita balik coba ya, supaya agak lebar ya. Oke, waduh. Nah, kita coba lihat ini ya. Nah, ini konten yang boleh dimonetisasi ya, yang ini ya. Kita coba lihat. Kita kecilin ini ya. Yang pertama adalah revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda ya. Jadi kita boleh menggunakan konten orang lain tetapi sudah kita bumbui humor ya. Ini yang suka humor ini ya, yang bisa humor-humor nih. Ini bagus berkarya di sini ya, dengan cara mengediting dan analisis pada konten ya. Itu yang pertama. Lalu konten yang kedua, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Jadi kita mengambil potongan klip orang lain yang kita anggap penting, lalu kita ulas secara kritis. Itu konten yang bisa dimonetisasi. Kok susah banget nih bilang monetisasi aja ya. Kemudian yang ketiga, konten adegan film yang dialog atau voice overnya telah Anda ubah. Jadi kita ngambil film apa misalnya, itu kita ganti suara orang itu dengan mengisi
dengan merekam suara kita ya. Jadi kita ganti suaranya dengan suara kita ya. Itu bisa dimonetisasi ya. Jadi ini kreativitas kita diperlukan, bro. Lalu berikut pemutaran ulang turnamen olahraga. Yang suka olahraga ya, Anda bisa putar ulang rekaman olahraga, lalu Anda Anda komentari ya. Nah, jadi pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan. Nah, jadi Anda jelaskan tentang seputaran tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Nah, jadi Anda komentari atau penjelasan kenapa grup olahraga yang satu bisa menang ya atau kalah, apa sebabnya. Anda bisa jelaskan, komentari, maka konten tersebut bisa dimonetisasi. Nah, lalu video reaksi berisi komentar Anda terhadap video asli. Jadi video asli Anda reaksi ya. Jadi banyak ini yang digunakan oleh para kreator. Dia memutar konten orang lain, tetapi dia mereaksi dengan berkomentar, dengan mimiknya dan sebagainya lah ya. Itu bisa dimonet. Dan berikut rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita. Jadi karya orang lain Anda bisa ambil, tetapi Anda ubah ya. Anda ubah jalan ceritanya, lalu dikomentari sehingga beda dari karya yang Anda ambil itu ya. Jadi berubah ya, berubah sekian persen ya, ubahlah pokoknya ya. Nah, lalu berikut contoh dari karya yang tidak dimonetisasi atau bisa disebut konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Ini yang nggak boleh ya, perlu diingat nih supaya para kreator YouTube ini mengetahui hal ini ya. Terutama yang pemula juga harus memahami ini supaya karyanya pada saat diajukan monet itu bisa diterima ya. Yang pertama, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial. Misalnya Anda ambil video dari TikTok, dari Instagram, lalu Anda gabung-gabungkan. Itu tidak bisa dimonetisasi ya. Apalagi videonya udah ada ininya, label TikTok, label Instagram ya. Tapi kalau labelnya tidak ada, apakah bisa? Nah, bisa dicoba itu ya. Lalu yang berikut, koleksi lagu dari beragam artis, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, Anda hati-hati membuat konten YouTube ya. Walaupun lagu yang Anda ambil itu sudah Anda dapat izin, tapi di sini dikatakan tidak dapat dimonetisasi, maka awal-awal Anda jangan buat konten tentang musik ya. Kecuali Anda bermaksud untuk menarik ini ya, subscriber dulu. Setelah dapat subscriber misalnya 1000, lalu Anda ubah channel Anda ya. Bisa itu Anda gunakan ya. Oke, tapi kalau langsung dimonet tidak diterima, bro. Nah, berikut klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Ini tidak boleh Anda buat ya. Kalau Anda buat nanti sia-sia ya, terbuang nanti menjadi sampah ya. Hasilnya tidak dapat dimonet, tidak menghasilkan iklan ya, tidak menghasilkan dolar, bro. Berikut konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Jadi Anda ambil konten orang lain Anda upload, kemudian orang lain juga mengupload, maka kontennya sama semua ya. Jadi itu nanti ketahuan tidak bisa dimonetisasi atau ditolak, bro. Oke, berikut promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapat izin. Nah, kalau ada konten orang lain yang
berupa promosi. Jangan Anda upload di channel YouTube Anda, itu akan menjadi sampah, bro. Oke, demikian ya. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan bila membuat konten di YouTube ya, agar nantinya hasil karya Anda bisa menghasilkan dolar, bro. Oh, mantap, bro. Ini harus awal-awal Anda pelajari. Ini hal-hal ini ya. Ini yang paling penting ini ya. Supaya channel Anda dimonetisasi. Dan kenapa nih dari awal-awal? Karena apabila Anda mengajukannya dan ditolak, itu susahnya, bro. Dari pihak YouTube tidak memberitahu mana konten yang tidak layak untuk dimonet. Ini yang masalahnya, bro. Jadi kita nanti kesusahan mencari mana sih konten yang tidak layak dimonetisasi. Oke, demikian video kali ini. Semoga video informasi ini ya bisa menambah pengetahuan Anda dalam membuat konten di YouTube agar Anda lolos memonetisasi channel Anda. Demikian, sampai jumpa di video-video yang lainnya.